Nona Yu. Saya mencari Qiu Mingyang. Bibi. Zizi. Bibi. Zizi, jangan menangis. Bibi membawakan selimut kecilmu. Tidak apa-apa, Bibi ada di sini. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Keluarkan surat wasiatnya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Apakah ini tidak ada hubungannya dengan saya, atau surat wasiat itu sama sekali tidak ada? Saya tidak perlu menjelaskan padamu. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Keluarkan surat wasiatnya. Nona Yu, setelah kami memastikan detail surat wasiatnya, secara alami akan diumumkan. Tidak mungkin. Sebelum memastikan apakah surat wasiat ini ada atau tidak, saya tidak mungkin membiarkan Zizi tinggal di sini sendirian. Kamu tidak punya hak untuk memutuskan kemana Zizi pergi. Kamu pulang ke negara asal. Atau uang yang ditinggalkan orang tuanya. Kamu yang menginginkan uang, kan? Saya kembali, karena saya adalah satu-satunya di dunia ini yang bisa merawat Zizi dengan baik. Sudah. Zizi sudah meninggalkan lingkungan yang familiar. Di sekitarnya tidak ada orang yang familiar lagi. Sekarang sudah jam 2 pagi. Bagaimana kalau biarkan Zizi istirahat dulu? Saya mau tidur bersama Bibi. Kalau begitu, Nona Yu, malam ini mungkin harus menahan diri di sini. Demi Zizi. Baik, Bibi akan menemanimu tidur. Ayo kita tidur. Saya akan mengantar Anda ke kamar. Ini bukan rumah saya. Bibi, saya tidak suka beruang hitam besar. Beruang hitam besar. Itu orang di luar sana, dia sangat galak. Seperti beruang hitam besar di film kartun. Zizi, jangan takut. Bibi akan melindungimu. Cepat tidur. Kenapa belum datang? Saya sedang rapat. Lebih penting dari kakakmu yang melahirkan? Kamu melahirkan? Apa hubungannya dengan saya? Anak kecil ini, apakah kamu juga tidak akan datang ke pemakamanku? Selamat ulang tahun, putri kecil. Saya dan kakak iparmu sudah menyiapkan hadiah kecil untukmu. Eyo. Buka dan lihat. Terima kasih. Wah, kelinci kecil ini lucu sekali. Ingat, tidak peduli seberapa besar kamu, di mata kami, kamu akan selalu menjadi putri kecil. Bibi, kenapa kamu tidur di sofa? Bibi terlalu lelah. Terima kasih, Zizi, kamu sangat baik. Kamu bahkan tahu untuk memberikan selimut pada Bibi. Ini bukan aku yang melakukannya. Ini adalah resume Yukui. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Inggris, tidak banyak informasi di dalam negeri. Oh ya, apakah Nona Yu masih di rumah kalian? Ya, Tidak akan mengusirnya lagi. tidak. Dia harus pergi.
Ini adalah resume Yukui. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Inggris. Tidak banyak informasi di dalam negeri. Oh ya, apakah Nona Yu masih di rumah kalian? Ya. Tidak akan mengusirnya lagi. Tidak. Dia harus pergi. Tapi sekarang kondisi Zizi sangat buruk. Biarkan Nona Yu tinggal. Masalah wasiat belum jelas, aku tidak percaya padanya. Tapi kamu juga tidak bisa merawat Zizi dengan baik. Apakah pekerjaanmu tidak cukup banyak? Kalau begitu, aku pergi dulu. Aku pukul, kalahkan kamu. Di mana lawanmu? Kamu bahkan menyembunyikan lawan jika benar ada wasiat. Di mana dia akan menyembunyikannya? Zizi, kamu main sendiri dulu ya. Bibi akan ke lantai atas untuk mencari sesuatu. Baik, Yukui ini? Benarkah dia datang untuk merawat Zizi? Siapa yang akan memasang kunci kode di pintu rumahnya sendiri? Di mana orangnya? Bibi, kamu sedang apa? Bibi sedang mencari permen untukmu. Bibi punya banyak permen. Ini semuanya untukmu. Baik. Empat angka. 8.520. Angka yang sangat familiar. Halo, paket. Qiu Mingyang, dia tidak ada di rumah sekarang. Bagaimana kalau kamu datang lagi malam ini? Ini paket kilat, harus dikirim sebelum siang hari ini. Bagaimana kalau kamu yang menandatanganinya lagi? Wasiat mungkin ada di kantornya. Itu dia. Kenapa kamu di sini? Ada paket penting, aku datang untuk mengantarkannya. Terima kasih. Tidak menyangka. Pemandangan di sini sepertinya cukup bagus. Brankas, pas sekali untuk melihat apa passwordnya. Kenapa kamu dekat-dekat aku? Sepertinya ada serangga di kepalamu. Bos Q ada rapat siang ini, kamu dibutuhkan. Zizi masih di rumah, aku akan merawatnya.
Zizi sudah bermain sendiri sepanjang pagi. Sekarang baru ingat, apa tidak terlambat? Tidak. Bagaimana kamu tahu Zizi sudah bermain sendiri sepanjang pagi? Kamu pasang kamera? Berikan padaku, biar aku lihat. Apa kamu melihat aku ganti baju di rumah? Berikan padaku. Asisten Kin. Hapus. Aku tidak bermaksud mengintipmu, kamera itu sudah ada di rumah. Ini pengasuh baik yang kamu rekrut, lihat. Tunggu sebentar. Sudah begini masih mau menunggu apa? Lepaskan. Zizi, tidak apa-apa, jangan takut. Begini caramu merawat anak? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Hanya tidak mau makan, aku hanya menakut-nakutinya. Dia tidak mau makan, jadi kamu menakut-nakutinya? Anakku sendiri tidak mau makan, aku juga melakukan hal yang sama. Aku beritahu kamu. Bagaimana kamu mendidik anakmu adalah kebebasanmu. Zizi adalah anakku. Zizi, jangan takut. Menurut Undang-Undang Republik Cina tentang penanganan pelanggaran keamanan publik, mengancam keselamatan orang lain akan dikenakan penahanan hingga 5 hari. Apalagi Zizi masih di bawah umur. Aku sudah merekam di ponselku. Bukti ancaman verbalmu terhadap orang lain, jika kamu tidak segera meminta maaf pada Zizi sekarang. Aku jamin dalam 24 jam kamu akan masuk ke kantor polisi. Kenapa kamu diam saja? Minta maaf. Maaf, tante seharusnya tidak memukulmu. Jangan menangis. Sudah. Sebelum besok, aku harap bisa menerima hasil penanganan yang memuaskan dari perusahaan pengasuhmu. Hasil penanganan yang memuaskan. Zizi sudah tertidur. Itu. Hari ini terima kasih sudah membela Zizi. Melindunginya adalah tugasku. Hari ini kita beruntung. Kita tidak mungkin selalu seberuntung ini. Menghindarinya dari bahaya. Jadi, untuk amannya, saya juga perlu izin melihat CCTV. Tidak boleh. Kamu. Tapi aku sudah memikirkannya. Zizi memang membutuhkanmu. Jadi kamu setuju aku membawa Zizi? Maksudku, kamu bisa tinggal untuk merawat Zizi. Tentu saja, dengan syarat kamu setuju. Aku tentu mau, tapi aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu tidak setuju aku membawanya pergi? Karena Zizi juga keluargaku. Jadi, aku harap kamu bisa tinggal. Tapi kamu harus jujur menjawab satu pertanyaan. Apakah surat wasiat kakakku dan Qiu benar-benar ada? Atau itu hanya alasanmu untuk mengelabuiku? Apakah surat wasiat kakakku dan Qiu benar-benar ada? Benar ada. Kenapa mereka membuat surat wasiat begitu awal? Waktu itu Zizi baru saja lahir, kan? Aku tahu ini sulit dimengerti, tapi aku percaya kakak melakukannya. Pasti ada alasannya. Kenapa kamu tidak menunjukkan padaku lebih awal? Beri aku waktu 1 bulan, 1 bulan. Aku pasti akan memberimu penjelasan. 1 bulan?
Baiklah. Aku melihat demi Zizi. Untuk sementara aku percaya padamu kali ini. Tidak ada masalah. Daftar aset juga sudah aku lihat, kakak tidak ada yang aneh. Tapi catatan Ban Yuzheng, hanya dalam setengah tahun ini. Ada 43 transaksi besar. Dan nilai hipotek propertinya jauh di bawah harga pasar. Tunggu. Ini menunjukkan dia sangat buru-buru mencairkan uang. Tolong kamu cari tahu, kenapa dia sangat buru-buru butuh uang? Dan uangnya kemana, secepat mungkin. Baik, apakah kita masih perlu menyelidiki Nona Yu? Sampai sekarang sudah menemukan apa? Latar belakangnya sangat bersih, sementara tidak ada yang mencurigakan. Tunggu. Jam berapa ini kamu masih menelepon di sini? Sekarang jam kerjaku, tolong kamu keluar. Sementara hentikan dulu, prioritaskan menyelidiki Yuzheng. Zizi. Kenapa kamu belum tidur, Yukui? Zizi. Jalan-jalan dalam tidur. Zizi. Bibi, beruang hitam besar ingin memakanku. Makan. Pagi. Zizi. Aku takut dia dalam bahaya, makanya aku tidur di sofa sambil memeluknya. Bagaimana kalau hari ini kamu bawa dia ke dokter untuk diperiksa? Baik. Zizi, hari ini, Bibi dan Paman akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Bagaimana? Beruang hitam besar juga ikut? Wah, kenapa Zizi tidak ingin beruang hitam besar ikut? Zizi, kamu harus memanggilku Paman. Kalau anak kecil memberi julukan, itu tanda kedekatan, kan? Setelah kita sampai di tempat itu nanti, kalau ada yang bertanya padamu, kamu harus jujur menjawabnya, oke? Zizi anak yang baik. Kamu kenapa? Paman Zizi agak tidak enak badan, aku akan periksa dia. Qiu Mingyang.
Kamu ngapain? Ini apa sih? Qiu Mingyang, kamu baik-baik saja. Keluar. Jangan. Ambil ini dan cepat pergi. Mama, Jangan pedulikan kami, cepat pergi. Jangan. Nak, umurmu berapa? Keluar. Nona Yu. Kondisi Yuzi tidak terlalu parah. Untuk anak sekecil ini, saya tidak menyarankan penggunaan obat. Tapi sebagai orang tua, kalian juga harus lebih perhatian. Sesekali ajak dia ke taman bermain atau semacamnya. Baik, terima kasih dok. Saya masih ada satu pertanyaan. Silakan, Orang yang pernah mengalami trauma, obat apa yang sebaiknya dikonsumsi? bisa pakai pil penenang. Kalau begitu, apakah Qiu Mingyang juga mengonsumsi obat yang sama? Maaf, kami tidak bisa membocorkan privasi pasien. Kalau begitu, Qiu Mingyang memang pasien Anda. Ayo, Zizi. Ayo, kamu duduk di sini sebentar. Tante akan mencari beruang hitam. Kamu membuatku kaget. Kamu mencari aku? Tidak terlihat, kamu sangat penakut. Orang yang takut petir tidak berhak mengkritikku. Hei, Hei, tadi kamu bilang bagaimana memilih kecap? lihat daftar bahan. Lalu, Lalu lihat kandungan natrium dalam daftar bahan. apa kodenya? Di badan botol. Badan apa? Kamu sedang menonton drama? Aduh. Maksudku, di badan botol ada kodenya. Oh, aku melihatnya. Dah, Bagaimana tuan besar ini bisa bertahan sampai sekarang? Zizi, hari ini tante memasak semua makanan favoritmu. Makan lebih banyak. Kamu datang tepat waktu, jangan taruh makanan ini di sini. Taruh di dapur dan ambil sepasang sumpit. Yukui. Aku menyuruhmu untuk merawat Zizi. Bukan untuk menyuruhku. Baiklah, kamu tidak perlu mengambilnya, Zizi. Ini enak. Di mana sumpitku? Bukankah tadi aku menyuruhmu mengambilnya? Zizi, makan lebih banyak. Taman bermain. Ini kata dokter, kebetulan. Aku juga ingin membawa Zizi keluar bermain.
Kalian pergi saja, aku tidak ikut. Kenapa? Kata sandi 850.220. Bagus, lagi pula Zizi tidak menyukaimu. Hindari masalah, terima kasih. Apa? Taman bermain? Kita ada rapat jam 4 sore. Hei! Ada APA? Tolong. Ayo, pegang tanganku. Cepat pergi. Ayo, ayo. Ke sana, naik kereta kecil. Kita akan bermain roller coaster. Bagaimana? Baik. Ini, lihat kamu kepanasan. Terima kasih. Wah, tidak menyangka ada orang yang sudah besar. Masih takut roller coaster dan petir. Saya itu takut ketinggian. Kenapa saya merasa kamu seperti anak kecil ya? Banyak bicara. Zizi, nanti tante ajak kamu beli es krim, ya? Oak. Kalau kamu minum langsung begitu, nanti bisa cegukan. Beruang hitam cegukan nih. Makanlah. Saya sudah siapkan hadiah kecil untukmu. Tidak perlu. Lihat dulu saja. Lucu sekali, kamu pakai topi ini. Beruang hitam bisa jadi beruang coklat kecil. Zizi pasti suka. Maksudmu kalau pakai ini, Zizi akan suka saya? Iya, kalau tidak percaya, coba saja pakai. Wah, lucu sekali. Kenapa saya merasa kamu sedang membohongi saya? Kalau tidak percaya, tanya saja Zizi. Beruang hitam jadi beruang coklat kecil. Tidak. Apakah saya sejelek itu? Di dalamnya ada selai kiwi, Zizi alergi kiwi. Bukannya kami yang pesan? Saya pesan apel hijau, cepat bawa ke rumah sakit. Ayo Zizi. Tidak apa-apa Zizi. Zizi. Zizi, kamu harus bertahan. Saya baru saja menelepon restoran itu. Mereka tidak menemukan pelayannya. Apa maksudnya tidak menemukan? Jangan panik dulu. Saya sudah menyuruh Qin Hui untuk memeriksa rekaman CCTV. Bagaimana? Kondisi anaknya stabil, perawat sedang menemani di dalam. Kalian tenang saja. Saya sarankan untuk tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi untuk observasi. Baik, terima kasih. Ini semua kesalahan saya. Kalau saja saya tidak pergi belanja, Zizi tidak akan jadi seperti ini. Mengambil semua tanggung jawab sendiri. Bukan kebiasaan yang baik. Kejadian ini bisa disalahkan pada pelayan yang salah membawa es campur. Bisa disalahkan pada saya yang kurang waspada, tapi tidak bisa disalahkan pada kamu. Kamu pergi membeli topi beruang kecil. Untuk mendekatkan hubungan saya dan Zizi. Kamu tidak ada salahnya. Tak menyangka kau cukup pandai menghibur orang. Hanya membicarakan fakta saja. Mau pergi kemana? Bayar uang. Masuk.
selama 1 hari tidak datang, sudah banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Entah apa yang dilakukan oleh mereka itu. Kau tidak bisa menyalahkan mereka. Siapa yang tidak tahu, hanya kau yang berhak mengambil keputusan di kantor ini. Siapa bilang? Bukannya ada kau juga? Aku, Mulai sekarang, urusan dalam negeri kau yang tangani. kau yakin? Kenapa? Tidak percaya diri? Jangan begitu. Kalau pekerjaan diberikan padaku, kau mau ngapain? Sekarang aku punya urusan yang lebih penting. Kenapa belum sibuk? Jangan buru-buru mengusir orang. Barang yang kau minta, sudah aku dapatkan. Isi di dalamnya. Mungkin akan membuatmu tidak nyaman. Maksudnya apa? Aku hanya mengingatkan. Kau lihat sendiri. Zizi. Kau sedang mencari apa? Tidak ada apa-apa. Oh, aku tahu. Kau sedang mencari paman beruang. Bukan. Paman beruang tidak datang? Paman beruang ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Bagaimana kalau kita pulang dan menunggunya di rumah? Iya pulang. Sombongnya sama saja. Apa artinya sombong? Sombong itu, ayo, masuk mobil. Aduh, hati-hati. Kau pindahkan semua mainan Zizi ke sini? Kata dokter, mengganti suasana dekorasi. Bisa membantu memperbaiki suasana hati Zizi. Zizi sudah meninggalkan lingkungan yang familiar. Di sekitarnya tidak boleh lagi tidak ada orang yang familiar. Ternyata dekorasi baru yang kau maksud adalah mainan lama Zizi. Zizi, suka? Terima kasih, Paman beruang. Lihat, Zizi begitu cepat menyukaimu, kan? Kau ini seperti wajah anjing, berubah begitu cepat. Zizi, mulai hari ini. Kau adalah raja dari negara Zizi. Mereka semua adalah rakyatmu. Seluruh area ini adalah wilayahmu. Kau bisa menempatkan rumah mereka di mana saja, oke? Selain itu, Paman sudah menyiapkan harta karun di kamarmu. Ini adalah kunci untuk membuka harta karun itu. Coba lihat. Meskipun kamu terkadang sangat sombong dan cukup menyebalkan, tapi terima kasih untuk semua yang kamu lakukan untuk Zizi. Ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Kamu membawa ini juga. Ada apa? Boneka ini diberikan oleh kakakku beberapa tahun yang lalu. Wah, kelinci kecil ini sangat lucu. Zizi sangat menyukainya. Jadi ku berikan padanya. Terima kasih ya. Oh ya, apa yang kamu katakan tadi? Sudah lihat dokumen yang kuberikan? Ternyata Yuzheng memang bermasalah. Menurutmu Nona Yu tahu? Aku tidak yakin. Maukah kamu menanyakannya? Dokter Wang bilang, kamu mencari tahu tentang kondisiku. Begini, Apapun alasannya. Tugasmu adalah merawat Zizi, jangan melampaui batas. kamu. Selain itu, aku sudah meminta bantuan teman klien. Dia memiliki taman kanak-kanak. Besok Zizi bisa langsung masuk. Taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak buka tepat pukul 9 pagi besok. Tidak memberitahuku sebelumnya. Akulah wali pertama Zizi. Mengapa harus bertanya padamu? Hari itu kita sudah sepakat. Masalah Zizi harus kita diskusikan bersama. Usia Zizi sudah seharusnya masuk taman kanak-kanak. Kondisi sekarang tidak cocok untuk masuk taman kanak-kanak. Dia butuh lingkungan baru, butuh mengenal teman baru. Kalau dia masuk taman kanak-kanak, bagaimana kalau tidak bisa akur dengan anak-anak lain, berbaur dengan masyarakat? Sekarang kamu mengatakannya terlalu dini. Menurutmu kapan waktu yang tepat, di bawah perlindunganmu? Kapan Zizi bisa berteman? Kapan dia bisa belajar melindungi diri sendiri? Bagaimana denganmu, selain Qin Hui yang setengah teman?
Aku juga tidak melihat kamu punya teman lain. Kamu juga terlihat baik-baik saja. Justru karena aku tidak punya teman. Aku tidak ingin Zizi seperti aku. Aku punya masalah, aku mengakuinya, tapi Zizi tidak. Kita tidak bisa merampas kebebasannya untuk berbaur dengan masyarakat. Tapi bagaimana kalau dia tidak bisa beradaptasi? Aku percaya padanya. Janji padaku, kalau dia tidak bisa beradaptasi, kita akan segera menjemputnya kembali. Tante, kita ke taman bermain? Tante dan paman beruang akan membawamu ke tempat yang lebih seru dari taman bermain. Mana? TK. Aku tidak mau ke TK. Zizi, jangan takut. TK tidak menakutkan itu, percayalah pada tante. Tante bohong, ditikap pada monster besar. Zizi, kamu anak yang pemberani, kan? Anak yang pemberani harus belajar pergi ke TK sendiri. Tidak, Zizi tidak pemberani. Zizi tidak mau ke TK. Beruang hitam sudah pergi? Sepertinya sudah. Ayo kabur. Aduh Zizi, sepertinya mainan yang kita cari tidak ada di sini. Nanti kita cari lagi. Oke tante, tidak masalah tante. Berhenti. Zizi, kamu benar-benar tidak suka pergi ke TK? Zizi tidak mau bilang pada paman. Bilang pada paman beruang, ya? Karena aku dulu dijemput dari TK ke rumah sakit. Lalu ayah dan ibuku, Zizi, tenang saja, selama kamu membutuhkan kami. Kami akan segera muncul di sampingmu. Selama kamu membutuhkan kami akan naik mobil paman beruang. Dan langsung muncul. benarkah? Saat kamu pulang dari TK, aku akan segera menjemputmu. Kamu harus janji padaku, kalau tidak menepati janji, aku tidak akan pernah pergi ke TK lagi. Baik, janji 100 tahun tidak berubah, Cap. Mulai sekarang, Zizi akan merepotkanmu. Ah, tidak apa-apa, kalau bukan karena kamu membantuku berperkara. Aku pasti akan rugi besar. Apa yang kamu bantu? Membantu suaminya yang selingkuh keluar tanpa membawa apa-apa. Suaminya selingkuh. Zizi, makan. Zizi cepat keluar makan. Zizi. Lihat aku tidak mau makan. Aku lupa Zizi sudah pergi ke taman kanak-kanak. Makan dulu, beberapa jam lagi Zizi pulang sekolah. Oh iya. Kamu masaknya enak banget. Lagi ahli gizi. Mau aku investasi buat kamu buka restoran? Dulu energimu semua di Zizi. Bikin yang lain juga bisa bikin pikiran teralihkan. Energi dan cinta manusia itu terbatas. Aku tidak mau berbagi dengan orang selain Zizi. Aku juga ikut untung karena Zizi. Pasti dong. Kamu bilang ada benarnya. Aku tahu harus ngapain. Nona Yu, resume kamu sangat bagus. Tapi ahli gizi kami sudah penuh. Aku bisa turun gaji, bahkan tidak perlu gaji. Asal dikasih makan aja. Nona Yu, ITU. Tidak dikasih makan juga gak apa-apa. Saya sangat mengerti perasaanmu, tapi... Baiklah, terima kasih. Yuzi tidak punya mama.
Zizi. Kalian ngapain? Siapa bilang Zizi tidak punya mama? Tante, dia sendiri yang bilang. Kalian kelas apa? Sekarang aku cari orang tua kalian. Zizi. Kenapa kamu bilang ke mereka kamu tidak punya mama papa? Mama bilang, hanya anak yang jujur yang bisa dapat teman. Mama bohong. Sudah Zizi, ayo bangun. Jangan nangis, Tante peluk. Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, penandatangan kontrak. Lanjut. Penandatangan kontrak. Halo, aku sedang apa? Taman anak-anak ini kita tidak lanjut lagi. Apa yang terjadi? Tenang dulu. Zizi sudah dibully, gimana aku bisa tenang? Apa? Aku tahu, tunggu aku pulang urus. Sekarang juga urus prosedur keluar. Resume Nona Yu tadi sangat bagus. Kenapa kamu tidak pertahankan dia? Aku tidak berani. Pengacara Q sudah bilang, dia tidak ingin istrinya hanya sibuk mengurus anak sepanjang hari. Hal ini tidak baik untuk perkembangan dirinya sendiri, juga tidak baik untuk pertumbuhan anak. Qiu Ming yang memang ahli dalam strategi. Ayo pergi. Apa maksudmu? Maksudku apa? Apa yang kamu lakukan, kamu sendiri yang paling tahu. Zizi masih di sini. Bisakah kita bicara nanti? Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu, minggir. Jangan berpikir untuk pergi sebelum kita selesai bicara. Baiklah. Ayo pergi. Qiu Mingyang, kenapa kamu melakukan ini? Apa yang aku lakukan? Kamu mengirim Zizi ke taman kanak-kanak. Hanya untuk membuatnya lepas dari perawatanku. Dan kamu bilang ingin membukakan restoran untukku. Kamu hanya ingin mengalihkan perhatianku, agar aku tidak punya waktu untuk mengurusnya. Sekarang bahkan ketika aku melamar sebagai ahli gizi, kamu sudah bicara dengan kepala sekolah. Kamu melakukan ini hanya untuk merusak hubungan kita. Aku sangat mempercayaimu. Kenapa kamu melakukan ini? Benar. Aku tidak tahan melihat Zizi selalu dibawa olehmu. Dan dimanja berlebihan. Dia selalu dilindungi olehmu, kapan dia bisa keluar dari bayang-bayang itu? Dan benar-benar tumbuh? Aku melakukan ini untuk kebaikan Zizi. Justru karena pemikiranmu yang sok tahu ini, Zizi malah lebih terluka. Meskipun kamu melindunginya dengan baik, dia tidak mungkin sama sekali tidak terluka. Kali ini, aku memang tidak memeriksa lingkungan taman kanak-kanak dengan baik. Tapi langkah ini harus diambil suatu saat nanti. Asalkan kamu setuju untuk membiarkan Zizi berbaur dengan masyarakat. Seperti yang pernah aku katakan, investasi untuk restoranmu masih berlaku. Aku beritahu kamu, jangan coba-coba memancingku dengan keuntungan kecil seperti ini. Kamu pikir semua orang seperti kamu, yang menggunakan hubungan keluarga untuk bisnis. Lihatlah, siapa sebenarnya yang menggunakan hubungan keluarga untuk bisnis. Aku beritahu kamu, jangan coba-coba memancingku dengan keuntungan kecil seperti ini. Kamu pikir semua orang seperti kamu, yang menggunakan hubungan keluarga untuk bisnis. Lihatlah, siapa sebenarnya yang menggunakan hubungan keluarga untuk bisnis. Apa ini? Ini adalah bukti bahwa kakakmu membunuh kakakku. Ini adalah data anggota yang bocor dari kasino yang baru-baru ini digerebek. Kakakmu yang tercinta, Yu Zheng, telah mengirim banyak uang ke sana. Lanjutkan melihat, masih ada lagi. Pembayaran hipotek properti yang tidak jelas tujuannya, arus kas bank. Lubang keuangan yang begitu besar. Pada akhirnya, kakakmu akan meminta bantuan kakakku. Ini hanya membuktikan bahwa kakakku memiliki beberapa utang luar. Berbicara tentang kematian kakak Qiu. Sebagai pengacara, kamu seharusnya tahu bahwa segala sesuatu membutuhkan bukti. Bukan hanya membuat spekulasi sembarangan di sini. Tidak perlu menebak, Yu Zheng lah yang membunuh kakakku. Dia adalah penjudi, sampah masyarakat. Kamu diam saja.
Qiu Mingyang. Aku juga kehilangan keluarga, aku juga sangat menderita. Kamu pikir dengan menyebarkan fitnah pada kakakku bisa menghilangkan rasa sakitmu karena kehilangan kakakmu? Tidak. Aku berbeda denganmu. Kakakmu pantas mati. Ternyata kamu berpikir seperti itu tentangku. Baiklah, bagaimanapun juga. Aku tidak akan membiarkan Zizi bersama orang sepertimu. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Bibi. Beruang hitam jahat. Kenapa kamu mengusir Bibi? Zizi. Paman melakukan ini ada alasannya. Aku tidak mau dengar, aku tidak mau dengar, aku mau Bibi, kamu cari Bibi kembali. Baik. Kalau begitu Zizi berjanji pada paman. Zizi akan baik-baik saja di rumah sendiri, ya? Baik, rumah akan baik-baik saja menunggu Bibi kembali. Baik. Aku kembali, karena aku adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa merawat Zizi dengan baik. Bagaimana kamu mendidik anakmu adalah kebebasanmu. Zizi adalah anakku. Ini waktu tidur Zizi. Kalau kamu tidak tidur, dia masih harus tidur. Meskipun kadang-kadang kamu begitu sombong. Cukup menyebalkan. Tetapi terima kasih atas semua yang kamu lakukan untuk Zizi. Lucu sekali. Yukui. Pergi. Ayo pulang bersamaku. Aku tidak punya rumah lagi. Sejak hari kakakku dan kakak Qiu meninggal, saya tidak punya rumah lagi. Kamu masih punya Zizi. Saya hanya punya Zizi sekarang. Kenapa kamu masih ingin merebutnya dariku?
Kakak laki-laki saya sudah meninggal. Kenapa kamu masih ingin menjelekkan namanya? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Lihat. Siapa sebenarnya yang memperlakukan keluarga seperti bisnis? Ini bukti bahwa kakakmu yang membunuh kakak perempuan saya. Ini adalah sedang yang baru disita dari sebuah kasino yang bocor. Yu Zheng mengirim banyak uang ke sana. Tidak perlu menebak, Yu Zheng lah yang membunuh kakak perempuan saya. Dia adalah penjudi sampah. Saya berbeda denganmu, kakakmu pantas mati. Zizi, apa yang kamu lakukan? Melindungi Bibi, saya tidak akan membiarkanmu menyakiti Bibi lagi. Zizi, saya tidak akan pernah menyakiti kamu dan Bibi. Kalau begitu berani bersumpah? Baik. Saya bersumpah akan melindungi kamu dan Bibi seumur hidup, jika melanggar. Maka biarkan Kapten Wang Wang yang menghukum saya. Baik. Ayo kita tidur. Ayo. Yukui. Kejadian tadi. Saya tidak ingin membicarakannya sekarang. Kalau begitu, Saya akan mengantarmu ke atas untuk istirahat. Ayo. Hati-hati. Kamu istirahatlah dengan baik. Saya akan pulang dulu. maaf. Kamu sudah mengatakannya tadi. Tidak, saya ternyata dalam keadaan emosi. Bagaimanapun, saya seharusnya tidak mengusirmu keluar. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu sangat takut dengan hujan petir? Dan bahkan takut sampai harus bersembunyi di dalam kotak itu?
Karena hanya dengan benar-benar terbungkus, saya bisa merasa aman. Kenapa? Karena pada tahun orang tua saya meninggal. Mingyang, Mama, Kamu adalah orang pertama yang tahu rahasia ini dariku. Bahkan kakak Q tidak tahu. Lalu kenapa kamu tidak memberitahunya? Kenapa aku harus memberitahunya? Aku tahu aku bukan orang yang normal, kecelakaan itu. Bagi kami berdua, itu adalah trauma. Jika aku membiarkannya tahu bahwa aku belum bisa melupakan itu, pasti hidupnya akan sulit. Kakak sudah menanggung cukup banyak. Aku pikir jika aku tidak mengganggunya, aku bisa membuatnya hidup normal. Tapi ternyata pemikiranku tidak membawa kebahagiaan untuknya. Kakak Q sangat bahagia. Setiap kali aku pulang ke Indonesia, aku selalu menemui kakak Q. Makan bersama kakak. Setiap kali wajah kakak Q selalu dipenuhi senyum bahagia. Dan mereka bertiga sangat saling mencintai. Meskipun aku lebih banyak menghabiskan waktu di luar negeri. Tapi aku yakin, hubungan mereka pasti tidak ada masalah. Kakakku ini, sekali dia memilih seseorang, pasti akan mencintainya seumur hidup. Dan bisnis galeri kakakku selalu baik. Setiap bulan aku selalu mengirimkan beberapa lukisan dari Inggris. Secara logika, masalah ekonomi juga stabil, bukan masalah. Jika kamu mau, aku bisa ikut menyelidiki bersamamu. Kenapa? Karena kakak Q juga adalah keluargaku. Baik. Oke. Kamu istirahatlah dulu. Aku akan pergi dulu. Kenapa kamu masih mencari aku di tengah hujan deras ini? Saat itu aku hanya ingin mencarimu. Ini adalah dokumen yang diberikan Qin Hui sebelumnya. Ini adalah catatan rekening Ban Yuzheng. Selain pengeluaran kecil, banyak dana besar mengalir ke luar negeri. Ini adalah rekening galeri kakakku. Kenapa dia mentransfer uang untuk dirinya sendiri? Pasti ada yang tidak beres di sini. Hari ini kita pergi ke galeri. Tapi pagi ini aku harus sidang. Mungkin akan sibuk seharian. Tidak apa-apa, aku bisa pergi sendiri. Tapi aku tidak punya kunci galeri. Oh iya, aku ingat di kantor kakak Q sepertinya ada satu. Aku akan minta Qin Hui untuk menemanimu. Ini adalah kantor Bos Q. Setelah dia meninggal, tidak ada yang menyentuhnya, kamu bisa mencari di sini. Baik, terima kasih. Tidak apa-apa. Siapa itu? Sedang apa? Ini bukan Qin Hui? Kamu tidak membantu di kantor Xiaoyang? Ke sini buat apa? Cari sesuatu? Oh, Carrie. Oh ya, sekalian panggil tukang rongsokan itu. Biar dia ambil semua barang di sini. Beberapa hari lagi aku pindah ke sini. Simpan saja, sialan. Bos Q baru saja meninggal. Rapat pemegang saham baru belum diadakan, meskipun Anda adalah pamannya. Tapi sekarang langsung pindah ke kantor direktur utama. Bukankah itu agak tidak sopan? Sopan? Kalau bukan karena Q Sui si gadis kecil itu yang menghalangi. Kami sudah lama membawa grup ini go public. Masih bicara sopan? Sopan apa yang lebih penting daripada masa depan grup ini?
Sepengetahuan saya, saat bos Lau Qiu masih hidup, Anda sekian sepertinya tidak memiliki saham yang nyata. Grup Qiu sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda. Bagaimana tidak ada hubungannya? Kami adalah saudara kandung Qiu Shi. Qiu Shui setelah menikah sudah menjadi milik orang lain. Kami tidak bisa hanya diam melihat aset keluarga Qiu berganti nama. Oh ya, ada satu hal yang ingin kutanyakan, katanya. Qiu Shui sebelumnya meninggalkan wasiat. Ya, wasiatnya mana? Masalah wasiat itu tidak ada hubungannya dengan Anda, dan Anda tidak perlu tahu di mana itu. Sialan, Sedala. Kamu sapa Xiaoyang, bilang pamannya rindu padanya. Beberapa hari lagi ajak dia makan. Sudah ketemu? Baiklah, mari kita pergi. Wasiat ini, sampai sekarang dia belum mengerti juga. Persidangan Mingyang hampir selesai. Kamu ikut aku menjemputnya. Aku masih harus ke galeri. Tapi dia bilang padaku dia ingin menemanimu. Mungkin ada beberapa hal yang bisa dia bantu. Baiklah. Ayo. Selamat ya, kasusnya menang lagi. Bagaimana kalau kita cari tempat makan untuk merayakannya? Kamu lapar? Baiklah, kita jemput Zizi juga. Baiklah, mari kita berangkat.